Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang pengertian, fungsi dan tujuan supervisi pendidikan. Perkenalkan, nama saya Syifa Kartika Putri, NIM 82. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian supervisi PAUD. Jika dilihat dari sudut etimologi, supervisi berasal dari kata super dan kata vision, yang dimana masing-masing kata itu berarti atas dan juga penglihatan. Supervisi pendidikan adalah pembinaan yang berupa bimbingan atau serangkaian bentuk tuntutan yang secara umum mengarah pada perbaikan situasi pendidikan dan secara khusus untuk meningkatkan mutu proses belajar mengajar dalam berbagai contoh lembaga pendidikan. Kegiatan supervisi menjadi hal yang sangat penting dalam dunia pendidikan, sebab berpengaruh terhadap kinerja guru yang pada akhirnya juga akan berimbas pada hasil pembelajaran. Adapun pengertian supervisi pendidikan menurut para ahli. Yang pertama menurut P. Adam dan Frank G. Dickey. Supervisi pendidikan adalah suatu program yang terencana dalam upaya memperbaiki mata pelajaran. Yang kedua, menurut Harris dan Benson, pengertian supervisi pendidikan adalah bentuk tindakan sosial terkait dengan administratif agar dapat dengan mudah mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan pengajaran sekolah. Yang ketiga, menurut Kimball Wiles, arti supervisi pendidikan adalah kegiatan supervisor dalam kaitannya dengan hubungan antar manusia dan manusia lain yang bekerja dengan semua orang dalam lingkungan pendidikan yang ada. Supervisi pada pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan bantuan dan pembinaan kepada guru dan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pembelajaran pada pendidikan anak usia dini. Peran pokok supervisi pendidikan adalah pembinaan terhadap sekolah pada umumnya dan pembinaan guru pada khususnya agar kualitas pembelajaran meningkat. Supervisi pada pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pemberian bantuan dan pembinaan kepada guru dan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pembelajaran pada pendidikan anak usia dini. Perkenalkan, nama saya Okta Adina Manasikana, NIM 93. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi supervisi PAUD. Selain memiliki tujuan pokok yaitu untuk memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran dari segi pendidik maupun dari segi administrasi, pendidikan juga memiliki fungsi dalam rangka memperbaiki kualitas pendidikan. Sahertian mengemukakan bahwa fungsi utama supervisi pendidikan ditujukan pada perbaikan dan peningkatan kualitas pengajaran. Fungsi supervisi tersebut meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, mengkoordinasi semua usaha sekolah. Perubahan yang terjadi secara terus-menerus semakin menambah kegiatan sekolah. Usaha-usaha sekolah semakin meluas, untuk itu perlu adanya koordinasi yang baik terhadap semua usaha sekolah. Usaha-usaha sekolah tersebut meliputi usaha guru dalam menemukan dan menguraikan ide dalam meningkatkan pembelajaran, usaha sekolah dalam menentukan kebijakan merumuskan tujuan-tujuan atas setiap kegiatan sekolah, dan usaha-usaha bagi guru yang menginginkan pertumbuhan jabatan. Oleh karena itu, guru selalu belajar secara terus-menerus mengikuti seminar, workshop, dan lain-lain. Yang kedua, memperlengkapi kepemimpinan sekolah. Kepemimpinan merupakan suatu keterampilan yang harus dipelajari dan membutuhkan latihan secara terus-menerus. Salah satu fungsi supervisi adalah melatih dan memperlengkapi guru-guru agar mereka memiliki keterampilan dalam kepemimpinan sekolah. Yang ketiga, memperluas pengalaman guru-guru. Supervisi harus dapat memotivasi guru-guru untuk mau belajar dari pengalaman nyata di lapangan. Melalui pengalaman baru tersebut, guru dapat belajar untuk menambah pengetahuan baru. Yang keempat, menstimulasi usaha-usaha sekolah yang kreatif. Seorang supervisor bertugas menciptakan suasana yang memungkinkan guru dapat berusaha meningkatkan potensi-potensi kreativitas dalam dirinya. Supervisor harus dapat memberikan stimulus agar guru-guru tidak hanya berdasarkan atasan, tetapi mereka adalah pelaku aktif dalam proses belajar mengajar. Yang kelima, memberikan fasilitas dan penilaian terus-menerus. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya diperlukan penilaian secara terus-menerus.
Penilaian harus bersifat menyeluruh dan kontinu. Menyeluruh berarti penilaian menyangkut semua aspek kegiatan di sekolah, dan kontinu dalam penilaian berarti berlangsung setiap saat dan terus-menerus. Yang keenam, menganalisis situasi belajar mengajar. Usaha memperbaiki situasi belajar dapat tercapai melalui analisis hasil dan proses pembelajaran. Penganalisisan memberikan pengalaman baru dalam menyusun strategi dan usaha ke arah perbaikan. Yang ketujuh, melengkapi staf dengan pengetahuan dan keterampilan yang baru. Supervisi memberikan dorongan, stimulasi, dan membantu guru agar mengembangkan pengetahuan dalam keterampilan mengajar guru. Yang kedelapan, memadukan dan menyelaraskan tujuan-tujuan pendidikan dan membentuk kemampuan-kemampuan. Untuk mencapai suatu tujuan yang lebih tinggi harus berdasarkan pada tujuan-tujuan sebelumnya. Setiap guru harus mampu mengukur kemampuannya. Salah satu fungsi supervisi pendidikan adalah mengembangkan kemampuan guru. Adapun menurut Suharsimi, fungsi supervisi yang pertama adalah meningkatkan mutu pembelajaran yang tertuju pada aspek akademik yang terjadi di dalam kelas pada saat guru sedang memberikan pelajaran. Fungsi yang kedua yaitu sebagai pemicu unsur yang berfungsi sebagai penggerak unsur-unsur yang berpengaruh pada peningkatan kualitas pembelajaran. Fungsi yang ketiga yaitu membina dan memimpin pelaksanaan supervisi pendidikan yang diarahkan kepada guru dan tenaga tata usaha. Dari uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi utama dari pelaksanaan supervisi adalah dapat mengontrol dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan di sekolah dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kualitas sekolah secara keseluruhan dari proses belajar, pengajar, dan administrasi sekolah yang mendukung berlangsungnya pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Denisia Fianda Wardani, NIM 1902010205094. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pelaksanaan supervisi PAUD. Secara umum, tujuan dari supervisi adalah memberikan bantuan dan pembinaan terhadap sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Menurut Sahertian, tahun 2000 nomor 19 menyatakan bahwa tujuan supervisi adalah memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas mengajar guru di kelas dan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Dengan demikian jelas bahwa tujuan supervisi adalah memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar guru di kelas sehingga dapat meningkatkan kualitas belajar siswa. Menurut pendapat tersebut, Hartoyo tahun 2006 nomor 57 menyatakan bahwa tujuan supervisi secara umum di sekolah adalah untuk membantu guru mengidentifikasi masalah dan hambatan yang dijumpai dalam melaksanakan tugasnya serta menemukan solusi atas masalah dan hambatan tersebut, sehingga guru dapat meningkatkan kinerja dan profesionalisnya dalam mengelola pembelajaran untuk meningkatkan pencapaian hasil belajar siswa secara maksimal. Adapun tujuan supervisi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama tujuan umum. Tujuan umum supervisi adalah memberikan bantuan teknis dan bimbingan kepada guru dan staf sekolah yang lain agar personil tersebut mampu meningkatkan kualitas kinerjanya, terutama dalam melaksanakan tugas, yaitu anak melaksanakan proses pembelajaran. Dan yang kedua, tujuan khusus. Tujuan khusus supervisi meliputi yang pertama, meningkatkan kinerja siswa sekolah dalam perannya sebagai peserta didik yang belajar dengan semangat tinggi agar dapat mencapai prestasi belajar secara optimal. Dan yang kedua, meningkatkan mutu kinerja guru sehingga berhasil membantu dan membimbing siswa mencapai prestasi belajar yang diharapkan. Dan yang ketiga, meningkatkan keefektifan kurikulum sehingga berdaya guna dan terlaksana dengan baik di dalam proses pembelajaran
proses pembelajaran di sekolah serta mendukung dimilikinya kemampuan pada diri lulusan sesuai dengan tujuan lembaga. Dan yang keempat, meningkatkan keefektifan dan keefisiensian sarana dan prasarana yang ada untuk dikelola dan dimanfaatkan dengan baik sehingga mampu mengoptimalkan keberhasilan belajar siswa. Dan yang kelima, meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah, khususnya dalam mendukung terciptanya suasana kinerja yang optimal yang selanjutnya siswa dapat mencapai prestasi belajar sebagaimana yang diharapkan. Yang keenam, meningkatkan kualitas situasi umum sekolah sedemikian rupa sehingga terciptanya situasi yang tenang dan tentram serta kondusif bagi kehidupan sekolah. Pada umumnya, khususnya pada kualitas pembelajaran yang menunjukkan keberhasilan lulusan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pelaksanaan supervisi PAUD adalah untuk memperbaiki pendidikan dan kualitas pendidikan yang ada di sekolah melalui pemberian bantuan dan bimbingan kepada guru kepala sekolah dan pegawai sekolah lainnya. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.